Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Sulkanasari. Saya berasal dari SDN 006 Balikpapan Utara. Kali ini saya ingin memberikan inspirasi tentang video pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa-siswi kelas 6. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal yang pertama saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnosis. Untuk asesmen diagnosis, saya melaksanakan dua sistem penilaian atau dua sistem asesmen, yaitu asesmen diagnosis kognitif dan asesmen diagnosis non-kognitif. Untuk asesmen diagnosis kognitif, saya memberikan anak-anak pretest atau tes awal sebagai langkah dalam menggali pengetahuan mereka tentang materi yang akan mereka pelajari. Kemudian untuk asesmen diagnosis non-kognitif, saya memberikan sebuah alamat link, yaitu https://akupintar.id yang bisa diakses untuk anak-anak dengan menggunakan handphone. Dengan menggunakan alamat itu dapat diketahui anak-anak termasuk ke dalam gaya belajar yang mana, apakah mereka visual, auditory, ataukah kinestetik. Kemudian berdasarkan hasil asesmen ini, saya memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar mereka. Langkah selanjutnya, saya melaksanakan atau merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi unsur-unsur lingkaran. Tujuan dari pembelajaran dengan materi unsur-unsur lingkaran adalah anak-anak atau peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan tepat serta menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Dalam rencana pembelajaran yang saya rancang, ada perbedaan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Aktivitas pembelajaran pada kegiatan awal saya mulai dengan berbaris di depan kelas. Kemudian anak-anak menciptakan gerakan yang menarik bersama dengan saya agar mereka dapat memiliki kenyamanan atau bahagia dalam mempersiapkan pembelajaran. Saya melaksanakan apresiasi yang meliputi pembacaan doa. Absensi kehadiran siswa dilanjutkan dengan kegiatan ice breaking untuk mengolah emosi anak-anak melalui kompetensi sosial emosional. Kemudian setelah itu saya melaksanakan menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah membuat kesepakatan belajar yang akan dipatuhi anak-anak selama pembelajaran. Nah, berikutnya masuk ke dalam kegiatan inti. Saya menggunakan beberapa sumber belajar atau materi belajar yang dapat digunakan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk siswa yang masuk dalam kelompok visual dan auditory, saya memberikan alat pembelajaran atau media belajar menggunakan video pembelajaran. Melalui video ini, siswa yang lebih dominan kepada gaya belajar visual dapat lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Demikian juga dengan siswa yang lebih dominan pada auditory, itu juga dapat lebih mudah karena mendengarkan penjelasan dari video tersebut. Kemudian untuk siswa-siswi yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya merancang atau membuat suatu yang menarik. Artinya saya membuat puzzle bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran yang telah saya potong-potong. Kemudian saya sebar di atas tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di dalam taman. Kemudian saya meminta mereka untuk mencari atau mencari dulu bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran tersebut
kemudian menyusunnya menjadi sebuah fase lingkaran. Dari situ kemudian anak-anak bisa memahami melalui atau dibantu dengan buku pembelajaran. Jadi bagian-bagian yang mereka temukan tadi memiliki sebutan apa. Jadi anak-anak bisa mempelajari dari buku pembelajaran. Setelah anak-anak mempelajari materi pembelajaran, saya melaksanakan ice breaking guna mengolah emosi, kompetensi sosial emosional anak-anak agar mereka lebih siap dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, anak-anak membuat hasil karya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, membuat keputusan untuk membuat poster. Kemudian untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori, membuat hasil karya atau produk kerja, yaitu membuat rekaman. Anak-anak menciptakan lagu, kemudian mereka merekam. Selanjutnya untuk anak-anak yang bergaya belajar kinestetik, satu kelompok mereka membuat drama, kemudian dua kelompok yang lainnya memutuskan untuk membuat hasil karya berupa unsur-unsur lingkaran yang terbuat dari kardus yang berbentuk puzzle. Dari hasil karya yang mereka ciptakan, semua hasil karya mereka kemudian mereka masukkan ke dalam aplikasi Canva untuk melaksanakan atau mensukseskan literasi digital. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil karya mereka kepada rekan-rekan mereka untuk kemudian ditanggapi oleh rekan-rekan dan diberikan apresiasi. Kegiatan presentasi yang dilaksanakan oleh anak-anak dapat melatih kemampuan anak-anak sesuai dengan profil belajar Pancasila yang kita harapkan, yaitu pada elemen gotong royong, kemudian elemen kreatif dan elemen bernalar kritis. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan mereka sehingga mereka akan terbiasa untuk menyajikan hasil karya mereka di hadapan rekan-rekan mereka. Kemudian setelah kegiatan presentasi, pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan post-test. Untuk kegiatan post-test dapat digunakan menjadi salah satu asesmen untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang telah diterima anak-anak selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian setelah post-test selesai, guru memberikan umpan balik kepada siswa-siswa dan memberikan apresiasi atas hasil kerja mereka, kemudian merefleksikan kembali tentang pembelajaran yang dilaksanakan hari tersebut. Apa saja tadi unsur-unsur lingkaran? Tangan kanan dipundak kiri. Kegiatan setelah refleksi dilanjutkan dengan ice breaking untuk menormalkan kembali emosi anak-anak sebelum mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan doa dan pulang dengan tertib. Demikian praktik baik dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran matematika bagi siswa-siswi kelas 6 jenjang SD dan pemanfaatan aplikasi digital menggunakan aplikasi Canva sebagai wujud dari digital literasi serta perwujudan dari profil belajar